Halo semuanya, selamat datang kembali di Andi Chess Channel. Di partai kali ini, saya akan membahas salah satu partai terbaik dari legenda catur dunia, Robert James Bobby Fischer, yang dimainkan di Bled pada tahun 1961. Pada partai ini, Fischer akan berhadapan dengan Geller. Fischer memegang buah putih dan Geller hitam. Permainan diawali dengan E4, dibalas oleh Geller dengan E5, kuda F3, dan kuda C6. Fischer menggerakkan gajahnya ke B5, mengancam kuda, dan Geller mengusir gajah dengan A6. Gajah mundur ke A4, dibalas Geller dengan D6, memperkuat pion pada petak E5, sekaligus membuka lajur bagi gajah terangnya. Fischer melakukan rokade pendek, gajah G4, memaku kuda pada menteri. Melihat keadaan ini, Fischer menggerakkan pion ke H3 untuk mengusir gajah hitam. Gajah mundur ke H5 dan C3. Di sini, Geller memainkan dengan menteri F6, mengancam dua kali kuda pada petak F3, dan Fischer tidak menyia-nyiakan hal ini dengan memajukan pionnya ke G4, menyerang gajah terang hitam. Gajah mundur ke G6, mengancam pion pada petak E4. Fischer memainkan D4, mengajak pertukaran pion dan sekaligus mengorbankan bidak atau pion di E4 dengan tujuan untuk merebut inisiatif. Gajah makan D4, menyerang kuda putih dua kali, dijawab oleh Fischer dengan kuda ke D2, memperkuat kuda pada F3 sekaligus menyerang balik gajah di E4. Gajah mundur ke G6 dan Fischer memakan kuda C6 skak, pion makan gajah, pion makan pion hitam di E5, step, dan D6 makan E5. Pada posisi ini, Fischer mengorbankan kudanya dengan memakan pion pada petak E5. Tentu saja menteri tidak mungkin makan kuda di petak E5 karena ada ancaman benteng E1 dan skakster. Menteri hitam hilang, maka jawaban dari Geller adalah gajah maju ke D6 sekaligus mengancam balik kuda. Di sini, langkah kejutan dari Fischer adalah dengan memakan gajah pada petak G6. Hal ini merupakan langkah kejutan yang telah dihitung jauh ke depan. Menteri makan G6. Mari kita analisis. Apabila pion makan kuda, maka jawaban Fischer adalah kuda ke E4 melakukan ster, mengancam menteri dan gajah hitam. Menteri ke H4, kuda makan gajah, skak, pion makan kuda, dan menteri kali D6. Menteri makan H3 dan mengancam skakmat, dan tentu saja jawaban Fischer adalah benteng ke E1 melakukan skak. Kuda menutup, menteri makan kuda, skakmat. Kembali ke permainan, oleh karena itu, Geller memutuskan menteri makan kuda di G6. Benteng E1 skak, raja bergerak ke F8. Geller pada saat itu memiliki ide untuk memajukan pionnya ke G5, menyerang pion putih di G4, sekaligus membuka lajur bagi bentengnya. Kuda C4 mengancam gajah hitam, H5, kuda makan D6, dan pion kali kuda. Pada posisi ini, Fischer memainkan gajah ke petak F4, menyerang pion di D6 sekaligus memberi perlindungan tambahan bagi rajanya, dan Geller membalas dengan D5. Langkah yang bagus dari Fischer adalah menteri ke B3 dengan tujuan bergerak ke atas ke B7 dan memberi ancaman pada benteng A8. Pion kali G4, menyerang pion sekaligus membuka lajur bagi benteng hitam, dan Fischer membalas dengan menteri ke B7. Pada posisi ini, Geller menyatakan menyerah. Mari kita analisis. Apabila pion makan pion di H3, skak, maka Fischer menutup dengan gajah. Pion bergerak ke H2, skak, dan jawaban Fischer adalah raja ke H1. Benteng D8, menteri B4, skak, kuda menutup, menteri kali kuda, skak, raja menyelamatkan diri ke G8, menteri makan benteng, skak, raja ke H7, menteri ke H4, skak,
Dan tentu saja, Raja tidak bisa kembali ke G8 karena ada ancaman benteng ke E1 Skakmat. Maka hitam tidak memiliki pilihan selain menutup dengan menteri. Menteri makan menteri, Raja makan menteri, dan gajah makan pion. Pada posisi ini, Fischer sangat diunggulkan dan hampir mustahil bagi hitam untuk menang. Oleh karena itu, Geller menyatakan menyerah. Partai yang sangat menarik dari Bobby Fischer. Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Kita akan bertemu kembali di partai menarik berikutnya. Salam Gens Una Sumus. Terima kasih.